SUGBK diresmikan PSSI, Dispora Bekasi layangkan protes. Polemik terjadi usai PSSI mengumumkan Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK bakal menjadi kandang timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Hal tersebut lantaran PSSI sudah lebih dulu bersurat kepada Dispora mengenai pemakaian Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Ketua Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi, Ahmad Zarkasi, menuntut penjelasan kepada PSSI terkait keputusan tersebut. Saya juga gak tahu kenapa Stadion Patriot batal jadi kandang timnas Indonesia. Saya sedang meminta penjelasan kepada PSSI. Saya meminta surat dari PSSI terkait pembatalan. Ucap Ahmad Zarkasi. Lebih lanjut, Ahmad selaku Kadispora Kota Bekasi ingin PSSI mengadakan komunikasi terlebih dahulu sebelum mengumumkan bahwa Stadion Patriot batal menjadi venue Piala AFF 2022. Yang diminta oleh Ahmad adalah kejelasan dari PSSI. Jikalau memang Stadion Patriot tidak jadi dipakai, sebaiknya PSSI mengirimkan surat pembatalan yang hingga kini belum diterima oleh pihaknya. Di lain sisi, Sekjen PSSI Yunus Nusi mengkonfirmasi FIFA sudah memperbolehkan SUGBK dipakai untuk pertandingan sepak bola, terutama Piala AFF 2022. Seperti yang diketahui, SUGBK direncanakan bakal menjadi tempat untuk menggelar 2 konser. Hal tersebut pun dilarang oleh FIFA karena dianggap bisa merusak kualitas rumput yang ada di SUGBK. Keuntungan timnas Indonesia jika Rusia gabung AFC. Pertama, dapat lawan sparring yang tangguh. Dengan bergabungnya Rusia ke AFC, maka peluang timnas Indonesia untuk bertanding dengan negara kuat Eropa tersebut sangat terbuka lebar. Rusia juga bisa mempertimbangkan Indonesia sebagai lawan untuk mengenali karakteristik sepak bola ASEAN. Bagi skuad Merah Putih, hal ini tentu menjadi salah satu keuntungan tersendiri. Sebab Rusia adalah salah satu negara yang kuat dari dataran Eropa, sehingga bisa meningkatkan level permainan timnas Indonesia. Kedua, membuka karir pemain ke Liga Rusia. Bergabungnya Rusia ke AFC juga bakal menjadi anugerah tersendiri bagi para pemain Indonesia. Pasalnya Rusia akan mulai untuk mengenali peta kekuatan negara-negara di Asia. Para pemain timnas Indonesia pun bisa unjuk gigi agar potensi dan kemampuannya masuk radar klub-klub profesional di Rusia. Dengan demikian, hal ini bisa membuka peluang bagi para pemain Indonesia untuk meniti karirnya di Liga Rusia. Sebagai informasi, Russian Premier League merupakan salah satu kompetisi terbaik di Eropa saat ini. Ketiga, peluang kerjasama. Sisi positif lainnya yang bisa dipetik Indonesia dari kehadiran Rusia di AFC ialah terbukanya peluang untuk kerjasama. Baik itu federasi maupun operator kompetisi bisa belajar banyak dari pengelolaan sepak bola di Rusia yang jauh lebih modern dan juga profesional ketimbang Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia bisa membuka kesempatan untuk menimba ilmu sebanyak mungkin dari Rusia untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sepak bola di dalam negeri. Peluang-peluang kerjasama seperti membangun akademi sepak bola usia dini, pengembangan kursus kepelatihan, peningkatan kualitas wasit, juga bisa menjadi pelajaran berharga bagi PSSI dan PT LIB. Bedah formasi dengan datangnya Spaso di skuad timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui di Piala AFF edisi 2020 lalu, Sintayong sering menggunakan formasi 4-2-3-1. Untuk pos penjaga gawang, Nadeo Argawinata masih layak untuk menjadi benteng terakhir. Kemudian untuk posisi bek kanan, Sintayong harus rela mengorbankan anak emasnya yakni Asnawi Mangkuala. Hal itu setelah kedatangan Sandy Walsh. Meski Sandy Walsh bisa untuk mengisi gelandang bertahan maupun sayap kanan,
Namun lebih baiknya bila Sintayong tidak menyia-nyiakan potensi bek Calvin Michelin tersebut di posisi asli. Kemudian untuk bek kiri, posisi ini layak diisi oleh mantan pemain PSIS Semarang yang kini bermain di Tokyo Verdy, yakni Pratama Arhan. Meski memiliki jam terbang sedikit di klub kasta kedua Liga Jepang, namun kemampuan Pratama Arhan di timnas Indonesia memang sudah diakui oleh banyak fans. Sementara itu untuk dua bek tengah, kami menilai posisi ini pantas diisi oleh Jordi Amat dan Fahrudin Arianto. Kedua pemain ini memiliki postur bagus dan pengalaman untuk menghadang striker lawan. Namun, usia Fahrudin Arianto yang sudah menginjak 33 tahun, kemungkinan membuatnya tidak bisa bermain 90 menit. Dia bisa digantikan oleh Hansa Muyama atau Rizky Ridho. Sebenarnya ada sosok Elkan Bagot yang ikut dipanggil oleh Sintayong. Namun Gillingham FC belum lama ini mengkonfirmasi kalau sang bek tidak akan memperkuat timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2022. Untuk posisi lini tengah tidak banyak perubahan. Dua gelandang andalan Persib Bandung yakni Mark Locke dan Rahmat Irianto cocok untuk mengisi sentral di tengah. Kedua pemain tersebut memang memiliki keahlian dalam membagi bola. Mereka juga sempat menjadi andalan Sintayong dalam beberapa laga internasional bersama timnas Indonesia. Selanjutnya untuk tiga gelandang di depannya ada Witan Sulaiman, Eki Maulana Fikri, serta Sadil Ramdhani. Ketiga pemain ini layak untuk mengisi slot tersebut karena terkenal memiliki skill individu yang bagus. Sementara itu untuk posisi ujung tombak, Sintayong wajib memasukkan Ilyas Spasojevic atau Spaso. Striker Bali United ini memang sudah berusia 35 tahun, namun dia memiliki kemampuan untuk mencetak gol tinggi. Spaso kemungkinan dipasang sebagai starting 11 hingga awal atau pertengahan babak kedua. Dia bisa digantikan oleh striker Persikabo Dimas Derajat. Sintayong juga tidak boleh menyia-nyiakan potensi yang dimiliki oleh Dimas Derajat. Pemain berusia 25 tahun tersebut tampil gacor di timnas Indonesia dan kompetisi Liga 1. Meskipun begitu tidak menutup kemungkinan Sintayong menerapkan formasi kejutan seperti 3-4-3 atau 3-5-2 yang belakangan ini juga menjadi andalan pelatih asal Korea Selatan tersebut.